أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني wa aqimis salata lidzikri. Sadaqallahul azim. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat Toha, surat ke-20 ayat 14. Ani bani Sulaiman ad-Darani annahu qala aslu kulli khairin fid dunya wal akhirati al khawfu minallahi wa miftahud dunya asyab'u wa miftahul akhirati al ju'u. Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu an beliau berkata, sumber segala kebaikan di dunia dan di akhirat adalah adanya rasa takut kepada Allah. Kuncinya dunia adalah kenyang, makan, minum, dan sebagainya. Sedangkan kuncinya akhirat adalah lapar atau berpuasa. Kunci dunia maksudnya sesuatu yang bisa membuka segala urusan dunia dan menutup urusan akhirat atau ibadah. Kunci akhirat adalah sesuatu yang dapat membuka, mendorong seseorang untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, seperti mengurangi makan dan minum, atau gemar berpuasa. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, syahadu an la ilaha illallah, wa syahadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali dari bumi kota baru Ndriyorejo, Gresik, Jatim, Indonesia, untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam untuk mencintai Al-Quranul Karim. Dan mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita bisa beristiqomah untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Toha, surat ke-20 ayat 14. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa wahyu yang pertama dan yang disampaikan ialah bahwa tiada Tuhan sebenarnya melainkan Allah, dan tiada sekutu baginya. Untuk menanamkan rasa tauhid, mengesahkan Allah, memantapkan pengakuan yang disertai dengan keyakinan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Oleh karena itu, hanya Dialah satu-satunya yang wajib disembah, ditaati peraturan-peraturannya. Tauhid ini adalah pokok dari segala yang pokok, dan tauhid ini juga merupakan kewajiban pertama dan harus diajarkan lebih dahulu
kepada manusia sebelum pelajaran-pelajaran agama yang lain. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan supaya salat didirikan. Tentunya salat yang sesuai dengan perintahnya, lengkap dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdoa memohon kepadanya dengan penuh ikhlas. Salat disebut di sini secara khusus untuk menunjukkan keutamaan ibadah salat itu dibanding dengan ibadah-ibadah wajib yang lain seperti puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Keutamaan ibadah salat itu antara lain ialah apabila dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tata tertib yang telah digariskan untuknya, ia akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakan salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa penutup ayat ini ditujukan kepada orang yang tidak menunaikan sholat pada waktunya. Apakah karena lupa atau yang lainnya, supaya melaksanakannya apabila ia sudah sadar dan mengingat perintah Allah yang ditinggalkan itu, sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau bersabda, barang siapa yang tertidur dari sholat atau lupa, maka imbangannya atau kafaratnya adalah sholat ketika ia ingat. Tidak ada imbangan lain selain itu. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim, beliau bersabda lagi, apabila salah seorang kamu tidur sehingga tidak sholat atau lupa sholat, hendaklah ia menunaikannya apabila ia telah mengingatnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas. Salah satu fungsi sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bukan berarti boleh tidak menunaikan sholat. Hanya cukup ingat kepada Allah. Karena dzikir itu dengan hati, lisan, dan anggota badan. Marilah kita lanjutkan tafakuh fidin kita sebagaimana yang ada di surat At-Taubah ayat 122. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bertafakuh fidin, memperdalam agama kita, Islam kita kokoh, iman kita kokoh, dan ihsan kita kokoh, sehingga kita menjadi orang yang beriman takwa, yang soleh dan solihah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam ini dijadikan Allah umat yang terbaik
umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, sebagaimana yang difirmankan di surat Al-Furqan ayat 63 sampai 74 dan juga surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat 11, 21 sampai 22. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Akidah seorang mukmin, kemudian seorang mukallaf minimal harus meyakini tafsiran dari kata-kata tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Jika ia membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, maka ia juga harus membenarkan beliau dalam hal sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia zat yang maha hidup, berkuasa, mengetahui, berbicara, dan berkehendak. Tak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia maha mendengar dan maha melihat, namun ia tak harus meneliti hakikat sifat-sifat Allah tersebut, serta tak harus mengetahui apakah kalam dan ilmu Allah bersifat qadim atau baru, bahkan tak jadi masalah walaupun hal ini tak pernah terlintas dalam benak sampai ia mati. Dalam keadaan mukmin, ia tak wajib mempelajari dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ahli kalam selama hatinya meyakini al-haq. Walaupun dengan iman yang tak disertai dalil dan argumen, ia sudah merupakan mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, tidak membebani lebih dari itu. Begitulah keyakinan global yang dimiliki oleh bangsa Arab dan masyarakat awam, kecuali mereka yang berada di negeri-negeri di mana masalah-masalah tentang qadim dan barunya kalam Allah serta istiwa dan nuzul Allah ramai diperdebatkan. Jika hatinya tak terlibat dengan hal itu dan hanya sibuk dengan ibadah amal solehnya, maka tak ada beban apapun baginya. Namun jika ia juga memikirkan hal itu, maka minimal ia harus mengakui keyakinan orang-orang salaf yang mengatakan bahwa Al-Quran itu qadim, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah bukan makhluk, bahwa istiwa Allah adalah benar, bahwa menanyakan tentangnya adalah bid'ah, dan bahwa bagaimana cara istiwa itu tidak diketahui. Ia cukup beriman dengan apa yang dikatakan syariat secara global tanpa mencari-cari hakikat dan caranya. Jika hal itu masih tidak berguna juga, di mana hatinya masih bimbang dan ragu, jika memungkinkan hendaknya keraguan tersebut dihilangkan dengan penjelasan yang mudah dipahami, walaupun tidak kuat dan tidak memuaskan bagi para ahli kalam. Itu sudah cukup dan tak perlu pembuktian dalil. Namun lebih baik lagi kalau kerisauannya itu bisa dihilangkan dengan dalil yang sebenarnya, sebab dalil itu sempurna kecuali dengan memahami pertanyaan dan jawabannya. Bila sesuatu yang samar itu disebutkan, hatinya akan ingkar dan pemahamannya tak mampu menangkap jawabannya. Sebab sementara kesamaran tersebut
tampak jelas, jawabnya pelik, dipahami akal. Oleh karena itu, orang salaf tak mau mengkaji dan membahas masalah ilmu kalam. Hal itu mereka lakukan untuk kepentingan masyarakat awam yang lemah. Adapun orang-orang yang sibuk memahami berbagai hakikat, mereka memiliki telaga yang sangat membingungkan. Tidak membicarakan masalah-masalah ilmu kalam kepada orang awam adalah seperti melarang anak kecil mendekati pinggir sungai karena takut tenggelam. Sedangkan orang-orang tertentu diperbolehkan karena mereka mahir dalam berenang. Hanya saja ini merupakan tempat yang bisa membuat orang lupa diri dan membuat kaki tergelincir, di mana orang yang akalnya lemah merasa akalnya sempurna. Ia mengira dirinya bisa mengetahui segala sesuatu dan dirinya termasuk orang hebat. Bisa jadi mereka berenang dan tenggelam dalam lautan tanpa ia sadari. Hanya segelintir orang saja dari mereka yang menempuh jalan para salaf dalam mengimani para rasul serta dalam membenarkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang diberitakan Rasulnya, di mana mereka tak mencari-cari dalil dan argumen, melainkan mereka sibuk dengan ketakwaan. Demikianlah ketika Nabi SAW, Allahumma sholli wa sallim alaih, melihat para sahabatnya sibuk berdebat, beliau marah hingga memerah kedua pipi beliau dan berkata, "Apakah kalian diperintahkan untuk ini? Kalian mengumpamakan sebagian isi kitabullah dengan yang lain. Perhatikan apa yang Allah perintahkan pada kalian, kerjakanlah. Sedang yang dilarang kalian, tinggalkan." Ini merupakan peringatan terhadap manhaj yang benar. Lengkapnya hal itu akan dijelaskan dalam kitab Qawaid Al-Aqaid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru-guru kami, dan dosanya seluruh para pecinta baca Al-Quran di bumi ini, dan ampunkan dosanya seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, berikanlah panjang umur bil barokah wa bita'atillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah untuk seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup. Amin. Dan turunkanlah ampunanmu dan kasih sayangmu untuk saudara dan saudari kami kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, dan seluruh pecinta Al-Quran di bumi yang sudah wafat. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Dan para presiden kami, para menteri kami, dan para pahlawan-pahlawan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.